Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rizaqna fahma. Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara Makassar. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sumber ajaran agama Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Sekarang kita akan melaju ke sumber ajaran agama Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Insya Allah ijtihad ini ya yang akan menjadi bab terakhir di sumber-sumber ajaran agama Islam. Sebelum selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ya, taatilah Allah, kita sudah belajar tentang sumber ajaran agama Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Ati'ur Rasul, kita juga sudah belajar tentang bagaimana mempelajari hadis, ya, sunnah, ya, baik itu qauliyah, fi'liyah, ya, takririyah, hamiyah. Sekarang kita akan masuk di bab yang ketiga di dalam sumber ajaran agama Islam, ya, yaitu ijtihad. Baik, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Ya, kalau kita berbicara tentang ijtihad, ya, ini tentu ada yang sudah familiar dengan istilah ijtihad, namun ada juga yang masih baru mendengar. Mungkin sebagian dari kalian baru mendengar baru mendengar istilah ijtihad ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari terkadang apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian juga apa yang dijelaskan di dalam hadis, ya itu belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Maka disinilah peran ijtihad. Maka disinilah peran ulama. Ya. Maka ada sebuah hadis yaitu al-ulama'u warasatul anbiya, atau ulama adalah pewaris nabi, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Maka jika ulama adalah pewaris nabi, maka para ulama inilah yang bertugas membimbing dan membina umat sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi para ulama inilah yang akan meneruskan estafet perjuangan Nabi untuk mendakwahkan Islam, untuk membina tentang bagaimana ajaran Islam, untuk membimbing umat bagaimana cara menjalankan agama Islam. Nah, maka ulama jugalah yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki amanah untuk menghindarkan umat dari kebodohan, menghindarkan umat dari kesalahan. Maka ada istilah tabligh, maka ada istilah dakwah, syiar, ya. Jadi syiar dakwah ini bukan hanya tentang bagaimana menyebarluaskan agama Islam, ya, tapi juga membimbing, membina umat agar melaksanakan ibadah, agar melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik. Agar dengan sempurna menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran, dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis. Jadi kata kuncinya adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Kenapa ada penjelasan hadis ini? Kita kembali ke ayat surat An-Nisa tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi taatilah Allah dalam redaksinya, taatilah Rasul. Yang ketiga adalah taatilah ulil amri, pemimpin. Ya. Di dalam sebagian tafsir menjelaskan bahwa yang disebut dengan pemimpin ini ada dua. Yang pertama adalah pemimpin dalam pemerintahan, yang kedua adalah pemimpin dalam beragama. Ya. Yang mana di zaman Rasulullah SAW keduanya adalah satu. Ya. Rasul adalah pemimpin umat secara pemerintahan, dan Rasul juga adalah pemimpin umat dalam keagamaan. Ya. Jadi maksud ulil amri itu di situ. Nah, maka bagaimana peran ijtihad ini dan apa itu ijtihad? Ya, dan bagaimana ijtihad ini sangat berperan penting dalam mengajarkan atau menjelaskan tentang ajaran agama,
Oke, kita baca dulu Quran surat As-Sajdah ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, dalam hal ini adalah ulama, yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat. Ayat-ayat kami di sini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ajaran agama Islam. Maka yang memimpin kita, yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan agama ini adalah para ulama. Di Indonesia ada yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat berhimpunnya ulama. Kalau misalnya kita mau minum, ini minuman halal atau haram? Yang pertama kali kita lihat di situ ada label halalnya atau tidak. Label halalnya dikeluarkan oleh siapa? Oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia yang memberikan atau yang meneliti, kemudian juga melihat apakah produk ini halal atau tidak, layak atau tidak diminum untuk para umat Islam khususnya. Maka kalau ada makanan yang tidak berlabel halal, maka jangan dimakan. Karena apa? Ulama menyebutkan bahwa makanan tersebut belum disertifikasi halal. Ya, itu salah satu contohnya. Atau misalnya contoh-contoh besar lainnya ketika misalnya kita akan melaksanakan puasa, ya, bulan Ramadan, atau saat kita akan melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Fitri misalnya begitu, ya. Satu Syawal itu ditentukannya oleh siapa? Oleh Majelis Ulama Indonesia. Satu Ramadan itu ditentukannya oleh siapa? Oleh Majelis Ulama Indonesia. Melalui apa? Melalui istimbat. Istimbat itu artinya adalah keputusan atau pertimbangan, ya, atau kesepakatan, ya, sidang. Makanya di dalam penentuan ini kan ada beberapa cara, ya. Jadi misalnya kalau dalam menentukan satu Ramadan bisa dengan cara penghitungan tanggal yang biasanya dilakukan oleh salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah misalnya. Kemudian juga menghitung dengan cara melihat hilal, ya, menentukan dengan cara melihat hilal yang biasa digunakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di organisasi Islam terbesar juga yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, agar supaya semua terakomodir menjadi satu, maka pemerintah melakukan kedua ini. Ya, atau Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini melakukan keduanya. Sehingga ketika sudah dipastikan secara tanggal masuk, secara hilal juga masuk, maka pemerintah menentukan bahwa tanggal tersebut atau besok misalnya kita sudah masuk di tanggal 1 Ramadan misalnya. Maka besok sudah mulai berpuasa seperti itu. Atau misalnya besoknya itu sudah masuk tanggal 1 Syawal sehingga besok sudah melaksanakan sholat Idul Fitri seperti itu. Ya. Nah, ijtihad ini adalah fungsi ataupun bukti, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kita kembali lagi ke penjelasan di awal fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, kemudian juga manusia diberikan hidayah al-aqliyah, punya akal, bisa berpikir, maka Allah menyiapkan ijtihad, ya, agar para al-ulama, para ulul amri ini dapat membimbing umatnya. Ya. Karena kalau dalam berkelompok tidak ada pemimpinnya akan kacau. Seperti itu. Ya. Jangankan banyak, di dalam keluarga saja, ya, itu harus ada pemimpinnya. Nah, suami dan istri, nah, pemimpinnya pasti suami. Seperti itu, ya. Kalau dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya tentang pentingnya akal bagi manusia. Ya. Kalian bisa baca di Quran surat Al-Baqarah ayat 164 atau di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 22, Quran surat Yunus ayat 42 ataupun Hajj ayat 4 dan juga surat Al-Jasiyah pada ayat kelima. Nah, lalu apa pengertian dan dasar hukum dari ijtihad ini? Ya, ijtihad ini berasal dari bahasa Arab jahada yujahidu ijtihadan, ya. Atau yang paling simpelnya mungkin
Kalian sering dengar istilah man jadda wajada. Jadda di sini kan bersungguh-sungguh. Nah, maka ijtihad itu dapat diartikan sebagai penentuan suatu keputusan, suatu penentuan dengan bersungguh-sungguh. Ya. Atau dalam bahasa lain juga bisa diartikan sebagai al-jahd, al-juhud yang berarti ya, al-masyaqat ya, atau sebuah kesulitan atau kesusahan dalam mengartikan, dalam menentukan sesuatu yang kemudian disanggupi oleh ulama untuk menentukan hukum tersebut. Ya. Nah, kemudian secara terminologi, ijtihad ialah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk dapat memahami agama secara sempurna agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya atau di lapangan. Ya, ini menurut Ahmad Abu Zahra pada tahun 2009. Nah, namun demikian dalam konteks istinbat yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ya, hukum syara, maka yang paling tepat untuk berijtihad adalah para ulama. Ya, tidak sembarang orang bisa berijtihad. Nanti kita di akhir akan lihat apa-apa saja syarat seorang mujtahid atau seseorang yang boleh berijtihad. Ya, baik. Selanjutnya, di sisi lain, pengertian ijtihad yang telah digunakan para sahabat Nabi, mereka memberikan batasan bahwa ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk menempatkan sesuatu yang terdekat, ya, yang paling mendekati dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Agar apa? Agar menciptakan syariah, syarak, jalan, agar menciptakan maslahat, kemaslahatan bagi umat. Istilah ijtihad ya, dalam periode awal dipergunakan dengan pengertian yang lebih sempit. Jadi pada awal-awalnya ijtihad itu adalah sebuah penentuan keputusan-keputusan besar ya, yang kemudian menjadi sebuah kalau sekarang kita pahami sebagai fatwa ya. Salah satu contohnya ya adalah Umar bin Khattab ya, pada suatu hari di bulan Ramadan mengumumkan tibanya saat berbuka ya. Jadi pada mungkin kita bisa bayangkan di dalam suatu wilayah, kemudian juga Umar bin Khattab sebagai pimpinan pada saat itu, sebagai Khulafaur Rasyidin pada saat itu, kemudian mengumumkan bahwa sudah tiba waktu berbuka. Ketika matahari terlihat tampak sudah terbenam. Ya. Kemudian setelah beberapa saat, ada orang yang datang. Ya, ada salah satu umat yang datang dan menyebutkan bahwa matahari kembali terlihat di ufuk barat. Ya, maka ini membuktikan bahwa oh ternyata belum terbenam, ya. Nah, maka hal ini bukan menjadi soal yang urgensial, ya, karena apa? Umar bin Khattab sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh, sudah memperhatikan dengan baik, kemudian juga sudah apa namanya melihat, memperhatikan secara seksama bahwa matahari sudah benar-benar terbenam, seperti itu. Maka Umar bin Khattab menyebutkan, Sayyidina Umar menyebutkan, qad ijtahadna, saya sudah berijtihad. Ya. Jadi yang namanya ijtihadan itu ya tidak apa namanya sama seperti Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah pasti kebenarannya. Nah, di sini langsung bertanya, oh berarti ijtihad tidak selalu benar, Pak? Nah, tapi yang jelas itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh ulama dan kita sebagai umat harus mengikuti apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita. Ya, karena sudah diijtihadkan, kecuali kalau mujtahidnya atau para ulamanya tidak memperhatikan itu dengan sama. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa selevel Umar bin Khattab saja ya pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Maka nanti di dalam penjelasannya kedudukan ijtihad itu kadang-kadang berubah-ubah ya. Bukan berubah-ubah, maksudnya diperbaiki setiap waktu gitu ya jika misalnya ada kekeliruan ya, seperti itu. Contoh misalnya begini. Kalau kita berzakat ya, kalau di Indonesia zakat fitrah itu kebanyakan adalah nasi. Ya, kenapa nasi? Ya, karena ya, nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Ya. Namun seketika misalnya makanan pokok orang Indonesia berubah jadi ubi jalar misalnya atau jadi gandum misalnya.
Maka seketika itu pula zakat fitrah yang menurut ulama harus menggunakan beras berubah menjadi ubi jalar misalnya seperti itu. Ya. Tapi bahasa dari al hadisnya atau menurut Rasul? Ya, Rasul menyampaikan bahwa yang namanya zakat fitrah adalah makanan pokok sehari-hari. Ya, seperti itu. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu beliau dengan para sahabat, kemudian generasi berikutnya para tabi'in, tabi'at, kemudian generasi berikutnya, ya tabi'ut, tabi'in dan sampai kepada kita. Ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah menyampaikan estafet ini harus terus berlanjut, ya, tidak sampai atau tidak hanya sampai di para sahabat, harus terus berlanjut karena generasi terbaik itu adalah generasi yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam Al-Quran dan juga dan Sunnah, ya. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, ya, dan sampai kepada para ulama. Nah, ini berhubungan dengan apa yang dijelaskan tadi, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Dalam Quran surat An-Nahl, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini bahayanya kalau misalnya kita langsung mengartikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis tanpa bertanya kepada ahli dzikri. Dalam hal ini adalah ulama, ya. Maka disitulah kenapa ada tafsir, ya. Kenapa misalnya ada asbabun nuzul, ya, agar kita betul-betul memahami ini maksudnya apa. Ini sejarahnya bagaimana, ya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam penjelasan ijtihad itu ada apa saja, ya. Jenis-jenis ijtihad itu apa saja, macam-macam ijtihad itu apa saja, ya. Jadi tidak bisa langsung kita mengartikan dengan dengan kacamata sendiri, tidak, ya. Nah, dalam kaitannya dengan ayat tadi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, ya. Sama seperti misalnya Anda berobat gitu ya, ingin sembuh, ya, karena punya penyakit kesehatan, datang ke misalnya tukang tambal ban, ya. Nah, ini bukan bukan sembuh, malah makin sakit kan ya, seperti itu. Atau misalnya Anda memiliki gangguan kejiwaan tapi malah Anda datang ke ketok magic, ya hancur juga ya. Oke. Jadi serahkan kepada ahlinya. Maka ketika misalnya ini berhubungan dengan agama, kita serahkan kepada ulama. Apa keputusan ulama, maka kita harus mengikutinya. Sama seperti ketika kita mau tadi masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, biarkan kepada ahli falak, ya. Ya, ahli falak itu ahli eh, penerawangan alam semesta, ya. Misalnya apakah sudah hilal ataupun belum, itu para ahli falak yang akan melihat. Maka kita cuma menunggu saja keputusan dari ulama bahwa besok sudah puasa, kita akan melaksanakan puasa. Coba bayangkan kalau setiap dari kita itu harus menentukannya sendiri. Wah, kita lihat sendiri ya, semua beli teleskop ya, semua melihat sendiri, ini sudah hilal belum? Kata tetangga, belum pi. Nah, kata tetangga yang sebelah sana, sudah. Wah, berantem duluan di situ ya. Nah, maka serahkan semuanya kepada ahli. Ya. Oke. Nah, terkait dengan peran dan tugas para ulama, ya, menurut Quraisy Shihab setidaknya ada 4 tugas ulama dalam rangka mewujudkan dirinya sebagai warasatul anbiya tadi. Yang pertama, ulama bertugas menyampaikan kitab suci Al-Quran karena Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Ya. Jadi ditabligkan, didakwahkan, ya, disyariahkan, disyiarkan, ya. Kemudian yang kedua, ulama bertugas menjelaskan kandungan atau maksud dari kitab suci Al-Quran yang masih bersifat general maknanya, ya. Maka ulama bertugas untuk menjelaskan secara rinci apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran, bagaimana sejarah ini,
bagaimana asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini bagaimana, sehingga tidak langsung diartikan secara kacamata masing-masing, tidak, atau menurut persepsi masing-masing, tidak, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan putusan yang menjadi solusi terhadap berbagai problem sosial di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya tadi, menentukan satu Ramadan ya, atau menentukan satu Syawal. Ya. Nah, itu ya sudah ditentukan saja oleh satu lembaga ya, yang di dalamnya adalah para ulama-ulama ya, yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Atau misalnya kalau makanan minuman, bayangkan kalau kita misalnya tidak ada ulama ya, kita mau minum itu harus diuah. Ini air minum halal atau tidak? Wah, langsung harus ke lab dulu, dicek masing-masing, repot ya. Nah, maka ulama di sini ya menjadi solusi dalam memutuskan sebuah problem. Kemudian yang keempat, menurut Quraisy Shihab, ya ulama harus dapat memberi contoh keteladanan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 juga dijelaskan seperti itu. Maka para ulama, ya, para asatidz, ya, para ustadz itu juga harus menunjukkan keteladanan, ya, menunjukkan apa yang menjadi contoh ya bagi umat, gitu ya. Jangan sampai lain di kata, lain di perbuatan. Nah, maka itu yang disebut dengan istilah munafik. Apa kata Rasul? Ayatul munafik salas. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa ada tumina khona. Ya. Jadi ciri-ciri orang munafik itu jika dia berkata dia berbohong, dia berjanji dia ingkar, kemudian dia membuat sebuah kesepakatan, dia juga yang mencederai kesepakatan itu, ya. Nah, maka harus seirama apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang ada di pikiran, ya. Baik. Selanjutnya ini adalah kedudukan ijtihad. Yang pertama, ijtihad tidak mutlak. Itu yang tadi saya sampaikan, bisa saja berubah, ya. Bahwa misalnya hasil ijtihad tahun 2020 kita zakat fitrahnya adalah beras misalnya. Mungkin kalau tahun 2025 masyarakat Indonesia berubah makanannya, makanan pokoknya adalah ubi jalar, maka berubah pula zakat fitrah yang kita sampaikan ataupun yang akan harus kita berikan. Ya, mungkin bisa berubah jadi ubi jalar ataupun apa. Atau nilainya bahkan bisa berubah. Dulu beras itu bisa dibeli harga Rp3.000 ya 1 kilo. Kita kan sekarang kalau mau merubah zakat dari beras ya kepada uang ya, nah itu apa namanya berubah juga hasil keputusannya, tidak 3.000 misalnya, maaf kalau 2,5 berarti 3.000 kali 2 6.000 misalnya jadi 7.500 ya. Dari dulu sampai sekarang misalnya 7.500 tidak ya. Sekarang harga beras sudah berapa 1 kilo itu sekitar 9.000 misalnya atau 8.000. Kali ini misalnya 2,5 kilo berapa kan gitu ya. Maka ijtihad tidak bersifat mutlak seperti Al-Quran yang misalnya aqimus sholah ya dari dulu sampai sekarang aqimus sholah, tidak berubah. Hadis misalnya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Ya, maka ini tidak bersifat mutlak. Kemudian yang kedua, berlaku bagi daerah atau kaum tertentu. Ya, jadi tadi misalnya kalau dicontohkan tentang makanan pokok, mungkin di Indonesia makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya beras. Tapi kalau teman-teman di Australia misalnya makanan pokoknya gandum, ya bisa saja zakat fitrahnya adalah gandum. Maka hasil ijtihad itu tergantung dari para ulama setempat yang mengeluarkan fatwanya atau mengeluarkan istimbatnya, gitu ya. Kemudian ijtihad tidak berlaku bagi ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang sudah jelas perintahnya dari Allah seperti sholat, zakat, itu tidak bisa dirubah. Kita bosan nih, sholat ini kenapa 5 waktu, harus tambah ini supaya lebih banyak lagi pahala. Maka para ulama di suatu kampung misalnya berubah jadi 10 sholat, misalnya 10 kali waktu. Nah, itu tidak bisa karena ijtihad itu tidak berlaku bagi ibadah mahdhah. Kemudian yang keempat, ya kedudukannya itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka ketika misalnya ada hasil keputusan ijtihad, ya ini harus seirama sesuai dengan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ijtihad ini pun harus bersumber dari sumber ajaran yang pertama Al-Quran dan juga sumber ajaran yang kedua yaitu Al-Hadis. Kemudian yang kelima adalah kemaslahatan dan kebermanfaatan umat. Jadi
Yang namanya ijtihad tidak boleh untuk kepentingan pribadi, ya. Misalnya ulama setempat menyampaikan bahwa ini adalah hasil fatwa, hasil istinbat bahwa semua warga di kampung harus menyerahkan uang Rp2.000 misalnya per keluarga kepada saya. Nah, misalnya itu ya. Nah, tidak bisa. Karena apa? Itu bukan kemaslahatan dan juga bukan kebermanfaatan umum. Gitu. Maka ijtihad itu biasanya lahir dari menjelaskan apa yang belum dijelaskan di dalam ataupun lebih merinci kembali apa yang disampaikan melalui dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, atau tadi menjadi solusi dari problem sosial atau problem yang belum diketahui apa kebenarannya atau belum diketahui mana yang lebih baik. Maka ulama di sini berperan untuk hal-hal seperti itu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan tentang ayat Quran surat An-Nisa ya, Allah wa atir rasul wa ulil amri minkum ya. Nah, dalam konteks ini ya, ijtihad menjadi pemeran utama dalam menyampaikan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ijtihad berperan penting untuk memberikan solusi dari perbedaan yang ada. Perbedaan seperti apa? Perbedaan misalnya dalam penerjemahan suatu nas Al-Quran atau dalam penerjemahan suatu hadis, misalnya seperti itu ya. Agar supaya sesuai, maka kita perlu ahli hadis. Agar sesuai, maka kita perlu ahli tafsir. Maka ketika sampai tiba di umat, itu sudah menjadi satu. Ya. Nah, langsung di sini pasti bertanya, Pak, bagaimana dengan perbedaan-perbedaan pendapat dalam khilafiyah misalnya? Ada yang menjadi, atau apa ya, ada yang menyebutkan sholat itu misalnya ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut misalnya. Atau misalnya ada yang mendohirkan bismillah, ada juga yang mensirkan bismillah. Ya. Ada yang dalam at-tahiyat itu mengeluarkan telunjuknya atau menggerakkan telunjuknya itu pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga yang dari awal at-tahiyatul mubarakah. Ya. Itu bagaimana? Yang jelas kesemuanya itu ada sumbernya, maka itu benar. Ya. Kita kembali lagi bagaimana lita'arrafu bagi seorang muslim agar supaya paham. Ya. Kalau kita paham, oh iya ini ada sumbernya, kita nggak akan protes. Yang jadi masalah biasanya yang suka berantem, yang suka saling menyalahkan adalah orang-orang yang tidak paham satu sama lain. Maka selalu mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan sesuatu. Ya. Nah, jadi yang mana yang salah? Yang kalau misalnya tidak ada sumbernya. Baik itu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka selalu saya ingatkan kepada kalian semua. Yang pertama kalau misalnya ada yang sholat pakai kunut, ya sudah. Ya, yang satu tidak pakai kunut, sudah. Yang penting kita tahu, oh dua-duanya ada sumbernya. Ya, seperti itu. Lalu mana yang kita lakukan, mana yang kita ikuti? Itulah kenapa kita harus talabul ilmi, harus belajar. Kalau kita tahu sumbernya yang mana, ya udah. Ya, disitulah hakul yakin kita, saya akan mengambil yang ini. Seperti itu. Ya, oke. Syarat-syarat mujtahid. Ya. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna ya dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara rinci dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Selain itu ada perbedaan keadaan pada turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern saat ini. Ya. Sehingga saat ada masalah baru, maka kita akan mengkiaskan. Nah, ini kalau misalnya di dalam hukum Al-Quran masuknya di hukum yang mana? Seperti itu ya. Kemudian diperlukan suatu aturan khusus atau penerjemahan secara rinci, penerjemahan yang membutuhkan penelitian. Kepada siapa? Kepada ahliha, kepada para ahlinya. Siapa ahlinya? Ya ahli hadis dan juga ahli tafsir. Ya. Oke. Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan akal pikiran dalam memahami dan memutuskan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka orang yang dapat berijtihad atau yang disebut dengan mujtahid tentu memiliki persyaratan yang tidak mudah.
Nah, karena itu yang berhak berijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Apa-apa saja syarat-syaratnya menurut Yusuf Al-Qardawi yang harus dimiliki oleh seseorang ya, yang akan beristihad atau yang boleh beristihad, di antaranya yang pertama, memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul dan juga nasikh dan mansukhnya. Kemudian yang kedua, memahami ilmu hadis secara utuh, termasuk di dalamnya adalah asbabul wurudnya. Kemudian menguasai bahasa Arab dengan baik, mengetahui masalah-masalah hukum yang telah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Kemudian yang kelima, memahami maksud dan tujuan dari syariah. Yang keenam, menguasai ilmu usul fiqh, terutama metode kias dan ijma. Dan yang ketujuh adalah memiliki sikap adil dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jadi siapa yang sudah menguasai tujuhnya? Apakah ada di sini yang berhak untuk beristihad? Ya, atau cuma satu, ya, atau dua? Maka serahkan saja kepada para ulama, ya. Atau misalnya ada dari kelas ini yang selanjutnya akan menjadi ulama, insya Allah, ya, alhamdulillah, ya. Silakan. Itulah kenapa pentingnya dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Oke. Apa saja macam-macam ijtihad? Ya. Macam-macam ijtihad itu ada yang disebut dengan ijma, ada yang disebut dengan kias, ada yang disebut dengan maslahah mursalah, ada yang disebut dengan urf, ada yang disebut dengan istihsan, dan juga ada yang disebut dengan qaul sahabah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ijma ulama. Secara harfiah, ijma artinya adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ulama. Biasanya disebut sebagai ijma ulama. Karena yang mensepakati kesemuanya adalah para ulama, mayoritas ulama. Ya. Ijma ini juga dibagi ke dalam dua. Ada ijma syariah dan ijma sukuti. Ya, dari bahasa, kita lihat yang pertama, syarih berarti jelas. Sehingga dari sini dipahami ijma syarih, yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas. Ya. Hukum yang ditetapkan ijma syar'i bersifat qat'i atau pasti. Contoh misalnya pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pasca wafatnya Nabi. Nah, ini juga ada ceritanya. Ketika pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua sedih, semua berada dalam kesedihan. Namun pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi khalifah, siapa yang akan menjadi pemimpin umat setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ada pendapat misalnya yang pertama yang menjadi penerus Nabi adalah orang-orang yang membantu Nabi pada saat diganggu oleh para Quraisy misalnya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, penerus Rasulullah SAW harus keturunan dari Bani Quraisy misalnya. Kemudian yang ketiga, ya, penerus Nabi Muhammad SAW harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ijma ulama ataupun ijma para tokoh pada saat itu adalah mengangkat Abu Bakar sebagai satu, ya, beliau adalah keturunan dari Quraisy. Kemudian juga al-immah atau seseorang yang dekat dengan Rasul, seseorang yang paham betul bagaimana kegiatan-kegiatan ataupun pemikiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua sepakat Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah, ya, pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ijma sukuti. Ya, ijma sukuti atau sukut dalam bahasa Arab itu artinya diam. Ya. Nah, ini contohnya misalnya pada saat azan ada 2 kali, ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini juga perbedaannya. Biasanya ada masjid yang azannya 2 kali, ada juga masjid yang azannya 1 kali. Ya, jadi singkat cerita di dalam sejarahnya, ya, diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan beliau. Para sahabat lainnya tidak ada yang memprotes atau menolak ijma. Ya, jadi semua diam. Maka sukut di situ ijma'nya adalah sepakat bahwa diperbolehkan azan dilaksanakan secara 2 kali pada sholat Jumat. Kenapa? Karena yang pertama itu, ya, jadi begini. Untuk yang azannya 2 kali, azan yang pertama itu diperuntukkan untuk semua, ya, baik itu yang sholat Jumat di masjid ataupun juga para ibu-ibu yang di rumah, bahwa
ini sudah masuk waktu zuhur. Adzan yang kedua itu diperuntukkan untuk jamaah Jum'ah. Maka pada saat adzan yang kedua itu berarti sudah masuk waktu sholat Jum'ah berjamaah ataupun ya sholat Jum'ah di masjid. Seperti itu. Maka biasanya ada dua. Adzan yang pertama menggunakan pengeras suara, yang kedua biasanya tidak menggunakan pengeras suara. Ya. Atau ada yang pertama pengeras suara yang lebih kencang, ada juga pengeras suara adzan yang kedua yang tidak terlalu kencang. Itu kenapa? Yang pertama, untuk memberitahukan waktu sholat zuhur sudah tiba kepada seluruh umat. Yang kedua, adzan yang kedua adalah adzan untuk para jamaah Jum'ah di masjid. Bahwa waktu sholat Jumat sudah masuk. Ya. Kemudian yang kedua, ya, macam ijtihad adalah kias. Ya. Atau dalam secara bahasa artinya analogi atau pengumpamaan. Menurut para ahli fiqh, kias adalah menetapkan hukum tentang sesuatu yang tidak ada dalilnya secara tegas dari Al-Quran dan hadis. Namun sebelumnya didasarkan pada kesamaan illat ataupun sebab. Ya, singkatnya misalnya, contohnya kenapa narkoba itu dilarang, padahal narkoba misalnya tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, apa? Dalam Al-Quran, wala tufsidun nafsak, dan janganlah merusak diri sendiri, misalnya. Maka, merusak diri sendiri, narkoba tadi itu adalah merusak diri sendiri. Atau misalnya masuk ke dalam memabukkan, karena narkoba memabukkan. Nah, maka masuk ke dalam khamar atau minuman, makanan yang memabukkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, al-maslahah mursalah, ya, atau yang membawa kebaikan kepada orang banyak. Jadi walaupun pada masa lalu tidak diberlakukan, namun dalam keadaan masyarakat yang sudah makin berkembang, keadaan tersebut perlu dilakukan. Ya, contohnya misalnya pembuatan akta kelahiran, ijazah, sertifikat. Ya. Atau sekarang misalnya ada sertifikat akikah. Nah, ya, anak saya juga kemarin ketika sudah akikah, kemudian mendapatkan sertifikat akikah. Apakah ini menjadi sesuatu yang bid'ah begitu ya, karena tidak dilakukan di zaman Rasul? Nah, tidak. Kenapa? Karena ini dibutuhkan untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Coba bayangkan kalau kalian tidak punya KTP aja. Wah, susah hidup. Ya. Nah, maka KTP menurut para ulama, ijma ulama diperbolehkan. Walaupun itu adalah atau sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi dan juga para sahabat. Kemudian yang keempat, urf, ya, secara etimologi urf ini berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi biasanya kalau urf ini dihubungkan dengan budaya-budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Ya, contoh misalnya kalau di Sulsel misalnya Barasanji, ya. Nah, ini Barasanji ini dilihat dari perspektif mana? Ya. Para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk dalam urf. Kenapa termasuk dalam urf? Karena berisi tentang pesan-pesan ketakwaan dan juga sholawat. Ya. Nah, misalnya bagaimana di dalam berjanji itu ada abtadiul imla abismid dzatil aliyah. Atau misalnya ada juga Allahu khaliquna. Nah, itu artinya kan Allah yang telah menciptakan kita semua. Allahu razikuna. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Atau misalnya ada sholawatnya di dalamnya. Salatullah, salamullah. Gitu ya. Atau misalnya Tala'al badru alaina. Nah, itu kan biasanya dalam barasanji itu selalu ada itu, sholawat, selalu ada pesan-pesan ketakwaan. Ya, maka ini menjadi urf, walaupun budaya, tapi ada pesan-pesan moral, ada pesan ketakwaan, maka itu menjadi sesuatu yang bukan menjadi bid'ah, seperti itu. Maka dengan kata lain, urf adalah budaya atau kebiasaan dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Nah, itu Pak poin intinya ya. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kelima adalah istihsan.
artinya adalah segala sesuatu yang kebanyakan orang menganggapnya baik, bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan derajat mauquf. Ya. Istihsan itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Misalnya pemilihan secara mencoblos, misalnya gitu ya. Ketika misalnya masyarakat ya sepakat bahwa oh iya ini lebih apa namanya lebih fair karena bisa dibuktikan oh ketika mencoblos dengan cara mencoblos dalam kertas ini tampak terlihat tidak ada kebohongan, tidak ada kejujuran, semua sepakat dalam memilih pemimpin seperti itu ya. Itu bagian dari istihsan ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah qaulus sahabah. Artinya adalah ucapan atau pendapat dan perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh oleh sahabat Rasul juga itu bisa dilakukan. Ya, contohnya tadi misalnya bagaimana ijma sukuti dari pelaksanaan sholat Jumat dengan 2 kali adzan, atau juga misalnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu ada yang 11, kemudian ada yang 23, dan juga ada yang 36. Itu juga termasuk ke dalam qaulus sahabah. Contoh-contoh lainnya misalnya penanggalan bulan Hijriah. Nah, ini penanggalan bulan Hijriah diawali dari para sahabat, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bersepakat, ya, berijma untuk menentukan tanggal 1 Hijriah itu diawali kapan. Ada yang menyebutkan bagaimana kalau dihitung dari lahirnya Rasul, bagaimana kalau dihitung dari saat pertama kali Rasul hijrah. Nah, akhirnya kesepakatan kalau sahabatnya itu adalah dihitung dari saat pertama kali Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka 1 Hijriah dihitung dari awal hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Kemudian yang kedua misalnya pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf, ya. Jadi mushaf Al-Quran yang kita pegang saat ini, ya, yang diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, itu adalah pengumpulan mushaf yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Ya. Jadi Al-Quran ini dikumpulkan kemudian disusun menjadi satu. Karena apa? Sudah mulai banyak para hafizul Quran pada saat itu gugur di medan perang, ya, untuk mempertahankan kejayaan Islam pada saat itu. Maka Utsman bin Affan kemudian berinisiatif untuk mengumpulkannya menjadi satu mushaf Al-Quran, ya, yang kita pegang saat ini. Itu juga merupakan contoh dari qaulus sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan pengetahuan kita, termasuk juga meningkatkan ketauhidan kita dan juga meningkatkan iman kita kepada Allah, kepada Rasul, ya, kemudian juga kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Ya. Terima kasih. Atlubu minkum al-afwa in wajadtukum al-khata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.